Media Cina bocorkan update proses WNI Pascal Struijk disebut bakal segera rampung. Klub baru Midtjylland akhirnya terungkap, sang agen beri penjelasan. Back berlabel timnas Indonesia cetak gol berkelas bikin Patrick Kluivert full senyum. Alex Pastoor dikabarkan berhasil bujuk The Next Tijani Randers gabung merah putih. Malaysia kembali berulah sindir kualitas timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia Wahyu Prasetyo berhasil membawa Maluku United meraih 3 poin penting dengan 1 golnya. Bahkan gol tersebut membuat Persib Bandung batal juara Liga 1 2024-2025. Pada Jumat 2 Mei 2025, Maung Bandung melawat ke Stadion Gelora Kiraha untuk menghadapi Maluku United. Pasukan Bojan Hodak tahu betul bahwa sebuah kemenangan akan membuat mereka dinobatkan sebagai juara Liga 1. Persib Bandung hanya memerlukan 2 poin lagi untuk menjadi juara Liga 1 musim ini. Namun lawan yang mereka hadapi tidak main-main. Maluku United tidak terkalahkan dalam 12 laga beruntun di Liga 1 sebelum memainkan laga tersebut. Dan mereka membuktikannya di hadapan sang pemuncak klasemen. Laskar Kiraha memaksa laga berakhir imbang tanpa gol di paruh pertama. Dan berhasil membuka skor lebih dulu di babak kedua. Pada menit ke-65, Maluku United berhasil mencetak gol setelah umpan Adriano Castanheira. Dalam situasi sepak pojok berhasil disambut oleh Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo menjadi pahlawan untuk Maluku United yang membuktikan kualitasnya sebagai pemain berlabel timnas Indonesia. Sang bek tengah itu telah menjadi andalan pelatih Imran Nahumaruri di musim ini dengan memainkan total 25 laga di Liga 1. Berkat penampilan apiknya, pemain berjuluk Hulk tersebut berpotensi dipanggil ke timnas Indonesia. Wahyu Prasetyo bisa menjadi opsi untuk Patrick Kluivert jika memerlukan bek tengah tambahan ketimbang menantielkan Bagot. Baik timnas Indonesia Midtjylland dikonfirmasi oleh agennya, memang sedang diincar oleh beberapa klub. Midtjylland akan menjadi komoditi panas pada bursa transfer musim depan. Disinyalir bahwa FC Twente bakal menjual pemain berdarah Manado tersebut. Penyebabnya bukan karena performanya yang buruk, tapi karena kontrak bek 23 tahun tersebut menyisakan 1 musim lagi. Kontrak Midtjylland bakal kedaluarsa pada 30 Juni 2026. Sehingga FC Twente berniat menjualnya musim depan ketimbang kehilangannya secara gratis. Hal ini diperkuat oleh laporan Football Transfer, yang mengindikasikan ada beberapa pemain yang bakal dilego oleh klub berjuluk The Tukers tersebut. Midtjylland diperkirakan bakal meninggalkan FC Twente pada akhir musim. Bek tengah 23 tahun tersebut dikaitkan dengan Feyenoord dan juga Como 1907 selama periode terakhir, tulis laporan Football Transfer. Nah, agen Midtjylland yang bernama Sarika tersebut juga mengakui memang ada beberapa klub melirik bek timnas Indonesia itu. Pembicaraannya dengan beberapa klub juga sudah dilakukan, tapi belum ada yang berkomitmen penuh. Sudah ada beberapa pembicaraan dengan klub yang berminat. Terkadang ada diskusi yang diciptakan kembali, tapi belum ada kemajuan, ungkap Sarika. Maka dari itu sejauh ini belum ada kesepakatan resmi untuk Midtjylland. Midtjylland sendiri merupakan pemain potensial didikan FC Twente. Timnas Cina akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke Jakarta untuk lawan timnas Indonesia pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga krusial ini dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 mendatang di Stadion GBK. Jelang laga penting ini, media asal Cina mulai mengangkat isu terkait potensi bergabungnya Backlit United. Jelang laga penting ini, media asal Cina mulai mengangkat isu terkait potensi bergabungnya bek Leeds United Pascal Struijk ke skuad Garuda. Kehadiran Pascal Struijk disebut-sebut bisa jadi ancaman besar bagi langkah Tiongkok menuju fase selanjutnya. Pascal Struijk, pemain kelahiran Belanda tersebut, memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Kakeknya Peter Wedermuller berasal dari Surabaya.
Dengan latar belakang tersebut, Pascal Struijk baru pulang proses WNI untuk memperkuat timnas Indonesia. Back tengah bertinggi hampir 2 meter ini telah bermain sejak 2018 bersama dengan Leeds United dan menjadi andalan tim. Dengan total 148 penampilan dan mencetak 12 gol. Saat ini, Leeds United telah mengamankan tiket promosi ke Premier League musim depan. Pascal Struijk baru-baru ini terlihat absen dalam pertandingan Leeds United melawan Oxford United karena cedera. Namun yang menarik perhatian adalah kehadirannya di tribun bersama dengan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Hal yang semakin menguatkan spekulasi bahwa ia segera bergabung dengan skuad merah putih. Yang bisa mengancam peluang tim asuhan Branko Ivankovic tersebut untuk lolos ke babak berikutnya. Dalam artikelnya, mereka menulis bahwa hadirnya Struijk bisa menjadi mimpi buruk bagi Zhang Yuning dan rekan-rekan. Di saat genting seperti ini, kabar mengejutkan datang. Pascal Struijk telah menerima undangan naturalisasi. Jika proses selesai tepat waktu, dia bisa tampil melawan Cina dan Jepang bulan Juni ini. Jika dia bergabung, sekarang mungkin Tiongkok akan gagal lolos. Kami butuh keajaiban, tulis media tersebut. PSSI terus berburu talenta diaspora terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia. Kali ini target mereka adalah pemain muda yang dijuluki The Next Tijani Renders. Nama Djilan Urip mencuri perhatian pencinta sepak bola Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini tengah bersinar bersama dengan AZ Alkmaar U21. Dia bermain sebagai playmaker dan juga sudah mencetak 2 gol plus 2 assist dalam 15 pertandingan musim ini. Pencapaian tersebut membuatnya menjadi harapan bagi pemain masa depan yang berpotensi besar karirnya, mengingatkan pada perjalanan Tijani Renders belum menjadi andalan AC Milan. Tijani juga meniti karir di AZ Alkmaar 21. Minat PSSI terhadap The Next Tijani Renders itu semakin menguat pada pertengahan Oktober 2024. Pengamat sepak bola Indonesia Haris Pardede menyebut PSSI sudah mendekati sang pemain. Indikasi semakin kuat setelah Djilan Urip terpantau mengikuti akun Instagram timnas Indonesia, serta menjalin interaksi dengan pemain keturunan lainnya seperti Varjena dan James Revan. Menariknya, bukan cuma menjanjikan gaya permainan disebut-sebut mirip Tom Haye. Tom Haye yang saat ini berusia 30 tahun nampaknya bisa saja tergantikan oleh talenta muda. Pemain AZ Alkmaar U22 disebut memiliki darah Indonesia. Nama belakangnya Urip, yang dalam arti bahasa Jawa adalah hidup menyita perhatian. Dilansir dari beberapa sumber, pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Lantas mungkinkah Urip bakal gabung membela timnas Indonesia melanjutkan Tom Haye? Hal ini tak lepas dari pesan penting sosok di balik layar dari Alex Pastor. Pelatih yang berperan besar dalam mendorong Djilan Urip membuka peluang membela Merah Putih. Djilan Urip terbilang pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai wonderkid. Pemain AZ Alkmaar itu punya skill dan juga kemampuan yang sangat bagus di lapangan hijau. Media Malaysia OneFootball MY mengundang reaksi netizen Indonesia. Hal ini berawal dari PSSI yang dikabarkan mengundang timnas Malaysia dan juga Lebanon untuk ambil bagian di turnamen yang digelar di tanah air pada September 2025. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen 3 negara di FIFA Matchday September 2025 yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 September 2025. Turnamen akan diikuti oleh Indonesia, Malaysia, dan juga Lebanon, tulis akun X Asian Football. Unggahan tersebut mendapatkan respon nyeleneh dari OneFootball MY. Turnamen level apa ini? Beda level dengan Malaysia, tulis OneFootball MY. Alhasil netizen Indonesia pun membalas komentar @OneFootball MY. Netizen tanah air malah meledek balik timnas Malaysia yang disebut levelnya memang di bawah timnas Indonesia. Betul kejauhan, Malaysia selevel sama Brunei, Nepal, dan juga Bangladesh, tulis salah satu netizen Indonesia. Timnas Indonesia dan Malaysia belum memiliki jadwal pada September 2025. Lepas laga Juni 2025, dua rival di Asia Tenggara ini belum memiliki agenda pertandingan. Jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Oktober 2025, laga September 2025 krusial bagi timnas Indonesia. Sebab dari laga September 2025, chemistry antara pemain timnas Indonesia bisa dikuatkan jelang laga Oktober 2025.
Di sisi lain, media Rusia Voice of Russia menyebut timnas Indonesia sudah memiliki beberapa opsi uji coba pada September 2025. Selain Rusia, timnas Indonesia disebut akan menantang Uzbekistan dan juga Kazakhstan pada September 2025 mendatang.